Ketemu lagi dalam program 33 jam menuju demokrasi, dan kita menjaga demokrasi. Dan ini sudah ada dua narasumber kita. Yang satu melalui Zoom ada Profesor Ikrar Nussabakti, ini pakar politik. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang. Ya, dan di sini di studio juga sudah ada Bung Usman Hamid. Bung, apa kabar Bung? Baik. Ini aktivis hak asasi manusia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar gimana ini pemilu 2024 arahnya, dan juga perilaku dari penguasa atau kekuasaan ini seperti apa sebenarnya. Nah, kita akan ngobrol dulu dengan Prof. Ikrar. Prof, ini ada seolah-olah perubahan sikap yang mendasar dari Presiden Jokowi yang tadinya kita harapkan tentunya menegakkan demokrasi, menjalankan agenda reformasi, tapi ternyata ini ada kekecewaan dari berbagai pihak. Ini mana menurut pandangan Profesor? Ya, kalau saya lihat ya, sebetulnya baik Usman, saya ya, yang dulu juga mungkin ikut memilih Jokowi ya, pada 2014 dan juga 2019 ya, itu ikut bersalah gitu kan. Kenapa ikut bersalah? Karena kita mungkin tidak melihat sifat asli dari Jokowi, atau kita mungkin terlalu memberikan cek kosong ya kepada Jokowi, bahwa seakan-akan dia bisa melakukan apa saja tanpa adanya suatu pantauan secara baik ya. Saya termasuk orang yang terlambat terlambat menyadari ya bahwa Jokowi itu ternyata bukanlah kita ya. Maksud saya kita itu adalah seperti rakyat biasa gitu kan. Mungkin persoalannya karena memang kita tidak mengetahui bagaimana Jokowi sebenarnya ya ketika menjadi wali kota Surakarta ya. Makanya waktu mau masuk Jakarta juga saya termasuk orang yang mendukung ya, walaupun saya bukan warga Jakarta. Waktu dia maju bersama Ahok ya, atau Basuki Cahayapurnama, dan kemudian waktu dia juga masuk menjadi mencalonkan diri menjadi calon presiden pada 2014 ya bersama Yusuf Kala, saya juga menjadi salah seorang pendukung ya. Bahkan saya menulis di harian Kompas mengenai agar Megawati waktu itu mendukung Jokowi atau mengajukan Jokowi dan bukan dirinya sebagai capres pada saat itu melawan Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa gitu kan. Tapi kita tahu ya sekarang juga baru banyak orang mengemukakan. Saya beri contoh misalnya bekas ketua KPK Mas Agus yang kemudian membuka bahwa beliau pernah dipanggil ke istana dan kemudian diminta untuk menghentikan kasus korupsinya ketua umum Partai Golkar pada saat itu ya, Setia Novanto. Jadi itu kan juga baru dibongkar saat ini ya, dan kemudian juga bahwa ternyata sejak 2015 sendiri ya, itu dia sudah ada ancang-ancang untuk masuk ke periode ketiga gitu ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan itu kan baru muncul secara keras kan pada saat COVID gitu kan, seakan-akan dia itu belum cukup untuk melakukan apa-apa tentang Indonesia. Jadi karena itu dia membutuhkan periode ketiga ya, yang kemudian dia bantah seakan-akan itu bukan dari diri dia ya, tapi dari orang lain yang ingin menjelekkan nama dia dan sebagainya ya. Dan kemudian kita juga tahu sejak 2022 ya, itu kita juga terombang-ambing apakah dia akan mendukung misalnya calon presiden dari PDIP ya, partainya sendiri, atau kemudian
dia akan mendukung Prabowo Subianto ya, walaupun kita juga tahu ya waktu dia misalnya melakukan politik akomodasi terhadap Prabowo dan juga terhadap Sandiaga Uno ya, kita menganggap itu adalah bagian dari appeasement politik ya, jadi politik untuk mendamaikan situasi politik di Indonesia pada saat itu ya. Tapi kita nggak menduga atau mungkin waktu itu tidak mencium bahwa ada udang di balik batu dari misalnya pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada saat itu pada 2019 ya, yang kita tahu justru yang dia ambil menjadi aliansi politik dia ya, dan kemudian dia menitipkan anaknya kepada Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden ya. Dan Anda juga tahu ya, kita juga terkesima atau juga tertipu dengan langkah-langkah dia yang katanya nggak mau mengajukan anaknya itu nggak punya keinginan untuk terjun ke politik dan sebagainya ya, sampai kemudian masuklah Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi calon presiden, demikian juga Bobi di wali kota Medan, dan sekarang Kaisang juga menjadi ketua umum partai Solidaritas Indonesia ya, yang boleh dikatakan dibajak juga oleh Jokowi ya. Dan buat saya Jokowi sekarang bukan hanya ingin membajak demokrasi Indonesia, tapi juga ingin membunuh demokrasi Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena dengan pencalonan anaknya ya, yang kemudian juga melabrak undang-undang mengenai aturan pencalonan seorang calon wakil presiden dan presiden ya, yang masih di bawah umur itu ternyata dilabrak melalui Mahkamah Konstitusi ya, dan sebagainya ya, sampai sekarang juga dia misalnya menggelontorkan bantuan sosial yang auzubillah min zalik besarnya ya, dan ini mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia ya, bahkan melebihi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini negara, untuk bantuan sosial pada saat pandemi 2020, 2021 atau bahkan sampai 2022 kemarin begitu. Oke, Prof. Nah, kita sekarang ke Bung Usman. Bung Usman, bagaimana lo ngelihat sebagai aktivis HAM ini situasi dari pemilu kali ini, di mana presiden yang tadinya kita harapkan tentunya untuk proses demokratisasi, tapi dia melakukan penabrakan konstitusi, lalu juga malah merekrut orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM. Menurut lo gimana ini sikap dari Presiden Jokowi, Bu? Ya, sebenarnya sikap yang bertentangan dengan demokrasi dan juga agenda-agenda reformasi sudah kelihatan dari awal. Saya kira 2013 Agustus Fedi Hadis menjelaskan dalam sebuah acara di Melbourne University bahwa hati-hati untuk mengatakan Jokowi ini bukan bagian dari masa lalu, bukan bagian dari Orde Baru dan seterusnya, karena dalam pandangan dia secara ekonomi politik Jokowi pernah dan sudah menjadi bagian dari jaringan ekonomi politik Orde Baru dengan jaringan bisnisnya dengan Jenderal Luhut Panjaitan. Itu yang pertama, yang saya kira kurang dicermati oleh para aktivis sebagian akademisi yang juga bergabung di dalam gerbong politiknya Jokowi. Yang kedua, di dalam 1 tahun pertama juga mulai muncul apa yang tadi Anda tanyakan tentang jenderal yang tersangkut pelanggaran hak asasi manusia justru masuk di dalam jajaran kabinetnya gitu ya. Misalnya Jenderal Wiranto itu menjadi Menko Polhukam. Sampai di titik itu juga saya belum melihat ketika itu bahwa para aktivis dan akademisi yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi menyadari itu sebagai satu persoalan. Belum lagi kalau kita lihat perkembangan di agenda pemberantasan korupsi untuk KPK. Tahun-tahun awal itu sudah jelas KPK seperti dilihat sebagai penghambat investasi. Dan tahun pertama, tahun kedua Jokowi jelas sekali memprioritaskan agenda investasi.
pembangunan yang mengandalkan stabilitas keamanan, berkompromi dengan kekuatan militer lama Orde Baru gitu ya, untuk menggolkan seluruh ambisi dia tentang ekonomi pembangunan itu. Saya ingat sekali ketika misalnya 2016 dalam sebuah konferensi internasional tahunan di Australian National University, bahkan peneliti dari ANU, E. Warburton, sudah mengambil satu kesimpulan bahwa Jokowi sedang menghidupkan developmentalisme Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang berbasis modal asing, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan industri-industri ekstraktif berskala besar, atau misalnya agenda-agenda stabilitas keamanan, penguatan TNI, penguatan Badan Intelijen, Polri gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan agenda-agenda demokratisasi setelah reformasi 98, hampir seluruhnya bertentangan. Kelihatan sekali dari awal itu. Dan itu semakin nyata di periode kedua dengan undang-undang KPK yang direvisi. KPK tidak lagi independen seperti sebelumnya. KPK tidak lagi memiliki semacam wewenang yang optimal untuk melakukan pemberantasan korupsi karena dianggap sebagai penghambat investasi. Dan kebetulan investasi-investasi besar yang diundang oleh Jokowi tampaknya kurang menghargai proses reformasi 98 sehingga mengabaikan kaidah-kaidah anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, atau kaidah lingkungan untuk mencegah pengrusakan lingkungan yang berlebihan, maupun juga kaidah-kaidah hukum lainnya. Lalu kita semakin diperlihatkan lagi dengan misalnya agenda resentralisasi politik pemerintahan daerah. Yang paling mencolok itu kasus Papua. Kasus Papua itu kalau sekarang saya katakan sudah tidak lagi sesuai dengan agenda reformasi. Tidak ada lagi otonomi, tidak ada lagi desentralisasi yang dulu kita perjuangkan. Karena yang terjadi adalah resentralisasi, bukan desentralisasi. Jadi kendali politik pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam, itu ditarik kembali ke pemerintah pusat, termasuk dengan undang-undang revisi kedua dari amandemen dari undang-undang Otsus. Nah, sampai di titik itu, saya juga nggak melihat tuh para aktivis yang bergabung di sana merasakan itu sebagai satu persoalan. Nah, semakin serius lagi dengan pengangkatan Jenderal Prabowo. Jadi dan kita lihat sekarang KPK dikerdilkan, agenda supremasi hukum dan hak asasi manusia dikesampingkan, segalanya tentang pembangunan, segalanya tentang ambisi ekonomi, dan bukan ekonomi-ekonomi yang sifatnya ekonomi kerakyatan, tetapi ekonomi-ekonomi besar yang berbasis industri makro, ekonomi makro, tambang batu bara, tambang mineral, tambang emas, dan sekarang tambang nikel. Jadi apa yang dibayangkan oleh reformasi dulu justru dilemahkan oleh agenda-agenda pemerintahan Jokowi. Banyak aktivis yang pendukung Jokowi, akademisi pendukung Jokowi baru menyadari itu setelah putusan MK. Sebenarnya itu sudah terlambat karena Jokowi sudah terlanjur melakukan apa yang Tom Power sebut sebagai executive aggrandizement, penggelembungan kekuasaan eksekutif, menguatkan wewenang eksekutif melalui instrumentasi undang-undang mineral batu bara, undang-undang revisi KPK, undang-undang KUHP, undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja paling nyata. Hampir seluruh otonomi yang sifatnya desentralistik di daerah itu semuanya dilemahkan gitu untuk mengendalikan moneter, mengendalikan pengambilan keputusan-keputusan di tingkat daerah gitu. Jadi saya tidak melihat sebenarnya dari awal bahwa agenda-agenda reformasi itu dijalankan oleh pemerintah Jokowi. Kalaupun ada sebatas pernyataan simbolik, misalnya ketika bertemu dengan aktivis, ketika bertemu dengan ahli hukum, atau ketika bertemu dengan para korban pelanggaran HAM. Tapi dalam level kebijakan, dalam level undang-undang, saya kira jauh dari apa yang dibayangkan sebagai orang yang akan melaksanakan agenda reformasi. Gitu. Karena itulah sekarang muncul suara-suara yang semakin besar untuk menjaga demokrasi, suara yang semakin nyaring bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran atau mengalami kemerosotan gitu. Dalam bahasa Marcus Mitzner, Edward Aspinall, E. Warburton itu adalah regresi, dalam bahasa Fediadis itu backsliding, kemerosotan. Nah, ini semuanya sebenarnya hanya mengafirmasi atau mengkonfirmasi apa yang sejak tahun pertama sudah dikhawatirkan para aktivis HAM, aktivis pro demokrasi gitu. Tapi kerap kali ketika itu suara-suara semacam itu dipandang terlalu naif gitu, dipandang nggak gitu, Jokowi nggak begitu maksudnya gitu. Tapi semakin kesini alasan-alasan semacam itu semakin kehilangan kredibilitas gitu, karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang kuat gitu. Dan hari ini akibat lebih jauhnya adalah ada kesulitan di tingkat pengorganisasian kelompok pro demokrasi
karena sudah terlanjur terpolarisasi gitu. Sebagian aktivis mengalami komisarisasi, jadi komisaris A, komisaris B gitu kan, di pusat sampai tingkat daerah. Juga mengalami korporatisasi, ikut proyek-proyek korporat dan seterusnya, menjadi buzzer dan seterusnya. Jadi saya kira kalau ditanya kembali bagaimana sikap Jokowi seperti itu, sudah sedari awal, sudah sedari awal dia menyimpan misi untuk melemahkan demokrasi itu. Mungkin dia tidak paham tentang demokrasi, tapi cara dia mengamankan agenda-agenda pembangunan itu benar-benar melecehkan dan menyerang sendi-sendi dasar dari demokrasi, termasuk menarik kembali tentara di dalam fungsi-fungsi jabatan sipil, fungsi-fungsi kekaryaan, memberi konsesi yang besar, tidak mengatasi problem pertahanan, postur pertahanan yang terlalu besar, angkatan darat khususnya tidak berorientasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri, cenderung proteksionis, cenderung nasionalistik. Ini yang disebut juga oleh Ferdiari sebagai salah satu sebab kenapa demokrasi mengalami kemerosotan, yaitu hypernationalism, nasionalisme yang sangat berlebihan di era Jokowi, termasuk dengan penguatan jargon-jargon Pancasila, NKRI harga mati, itu semua tanpa disadari oleh banyak kawan-kawan yang mendukung Jokowi ketika itu benar berjalan berlawanan arah dengan agenda demokratisasi. Baik itu pembatasan kekuasaan, pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum dan HAM, desentralisasi, dan sekarang adalah dia mencoba untuk membangun dinasti politik. Gitu. Jadi saya kira ini satu penyempurnaan dari caranya yang bukan hanya menyerang, bukan hanya melemahkan, tadi seperti Mas Ikrar bilang, membunuh demokrasi. Karena itu harus dilawan, harus dicegah. Prof, kalau tadi seperti yang Usman ceritakan, apakah ini sebenarnya memang apa yang dilakukan oleh Jokowi untuk melanggengkan dinasti politiknya ini sudah diagendakan begitu lama, Prof? Kalau menurut Profesor gimana? Ya, kalau kita perhatikan langkah-langkah politik dia ya, saya melihat memang sudah disiapkan atau sudah disenariokan itu sejak 2019 ya. Walaupun keinginan untuk melakukan itu ya, yang tadi saya juga sudah katakan ya, sebetulnya itu sudah terjadi ketika dia sudah pada awal menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Saya beri contoh misalnya ada anggapan bahwa dia sudah ingin menjadi presiden untuk 3 kali masa jabatan itu pada 2015 misalnya kan, dengan mengatakan bahwa 2 kali masa jabatan itu dia tidak bisa menyelesaikan program-program pembangunan pada saat itu ya. Kemudian Anda juga tahu bagaimana kalau kita ikuti berbagai informasi termasuk dari teman-teman wartawan Tempo senior ya, yang dengan bocor halusnya maupun dengan majalah Tempo dan juga koran Temponya, di situ jelas ya bagaimana Tempo itu membongkar bahwa termasuk juga buku-buku e-book ya, e-book itu kan juga ada mengenai dinasti politik Jokowi ya, dari tirto.id itu. Di situ sudah tampak jelas bahwa dia itu misalnya ya menjadikan Gibran menjadi wali kota Solo itu kan dengan suatu rekayasa politik, rekayasa hukum dan juga rekayasa ekonomi yang begitu dahsyat ya. Kalau Anda perhatikan ya, itu bagaimana misalnya dia bisa mengganti calon wali kota yang sebetulnya sudah diajukan oleh PDIP ya. Dan kemudian bagaimana misalnya ya tim-tim dia ya, baik itu dari aparat intelijen maupun dari aparat hukum negara itu mengumpulkan KTP, fotokopi KTP, kemudian mengajukan calon wali kota yang tidak memiliki kekuatan politik apapun ya, dan juga tidak memiliki dana dan sebagainya, sehingga kemudian Gibran dengan sangat mudah itu memenangi Pilkada 2020 di Surakarta. Saya beri contoh begitu ya. Dan pada saat itu ya, kita semua juga tidak menyadari, harusnya kita kan juga bertanya-tanya, itu uang untuk kampanye itu berasal dari mana ya? Karena Anda tahu ya, untuk menjadi wali kota itu kan biayanya tidak sedikit ya. Misalnya juga dari mana uang juga untuk biaya misalnya menjadikan Bobi
sebagai calon wali kota Medan misalnya kan, atau kemudian kita juga dari dulu juga tidak pernah cukup tajam ya untuk memperhatikan dari mana itu anak-anak Jokowi itu punya uang sehingga kemudian bisnisnya bisa melenggang dengan investasi yang cukup besar gitu kan. Dan kita kan baru terbuka matanya ketika Tirto.id itu menelusuri dari mana investor-investornya yang membantu mereka ya, dan itu ternyata diantaranya adalah konglomerat ya, yang misalnya memiliki problem ya dalam kaitannya dengan persoalan kebakaran hutan ataupun persoalan-persoalan lain ya. Makanya mereka yang kemudian menjadi investor utama dari bisnis anak-anaknya Jokowi ya. Sebab kalau saya perhatikan ya, kalau memang kita mau berbisnis secara normal misalnya ya, kalau Anda misalnya mau jualan martabak ataupun pisang goreng ya, itu kan tidak perlu dengan investasi yang miliaran rupiah ya. Itu kalau kita perhatikan ya, dengan cukup enggak sampai 50 juta rupiah ya, kalau memang Anda ingin melakukan bisnis martabak ataupun pisang goreng kan juga bisa Anda lakukan kan. Tapi kan kemudian kita kaget juga misalnya kok investasinya banyak banget, dan dari dulu itu juga tidak pernah dilakukan suatu penyelidikan mengenai akuntabilitas itu ya, apakah kemudian Jokowi melakukan suatu tindakan-tindakan ya yang bisa masuk kategori sebagai menerima uang dari kalangan investor dan sebagainya begitu. Oke, Prof. Fikrar, terima kasih atas waktunya, Prof. Yap, sama-sama. Iya, selamat sore, Prof. Buat Usman. Iya, sehat selalu, Prof. Tuh, Anda juga sehat selalu dan jangan berhenti sampai kemudian kita menang. Biar gimana pun demokrasi harus kita rebut kembali ya, karena biar bagaimanapun membangun demokrasi di sebuah negara yang sangat besar dan majemuk ini tidak mudah ya. Dan kalau kita tidak memiliki ketahanan fisik dan juga ketahanan politik yang tinggi, kita tentunya bisa kalah. Terima kasih, Bung. Iya, terima kasih, Prof. Iya, Usman, ini kita lanjutkan obrolan kita. Ini kalau memang sudah begini keadaannya dan ini sudah menjelang pemilihan umum tentunya, ini apakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil yang benar-benar masih peduli terhadap demokratisasi? Ya, bahkan sudah banyak sebenarnya dilakukan. Bahkan hingga hari ini saya kira banyak sekali kalangan organisasi masyarakat sipil yang tetap menggunakan ruang kebebasan yang tersisa untuk melawan kemunduran demokrasi ini. Beberapa hari lalu kita tahu Dandi Wilaksono dan kawan-kawan aktivis akademisi yang menyoroti kecurangan pemilu itu masih berusaha menunjukkan bahwa ada yang bermasalah di dalam konteks politik kita, khususnya integritas pemilu dipenuhi kecurangan. Negara mengambil sikap yang berpihak kepada salah satu pasangan calon yang kebetulan membawa agenda yang bertentangan dengan kalangan masyarakat sipil, bertentangan dengan demokrasi. Yang kedua juga mereka terus melakukan advokasi. Hari ini kalau 2 hari ini kalau kita lihat ada sejumlah organisasi masyarakat sipil yang sebagian merupakan mantan aktivis 98 melaporkan Menhan misalnya ke Ombudsman atau hari ini melaporkannya ke KPK. Misalnya ada Danang Widoyoko, ada Alaraf dan kawan-kawan yang mempersoalkan dugaan korupsi di dalam jual beli alat utama sistem persenjataan militer gitu ya. Nah, di media sosial kita lihat ramai sekali dan memperlihatkan betapa sejumlah kampus masih terus berusaha. Bahkan sekarang ini di waktu kita podcast ini, kampus UGM memfasilitasi sebuah seminar yang besar dengan tema kuliah umum tentang kecurangan pemilu dalam sudut pandang hukum tata negara. Ini satu hal yang saya kira cukup meresahkan banyak pihak gitu ya. Meresahkan kita karena kita semakin tahu bahwa memang pemilu itu berlangsung dalam satu tahapan yang penuh dengan kecurangan. Bukan hanya negara mengambil tindakan-tindakan administratif politik yang menyimpang, seperti tadi juga dijelaskan oleh Mas Fikrar tentang pelanggaran konstitusi, undang-undang, tapi juga
mulai muncul intimidasi-intimidasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kalau tahun lalu Amnesty International masih mencatat 268 orang aktivis masyarakat adat, aktivis anti korupsi, aktivis lingkungan, aktivis HAM yang mengalami dari mulai dikriminalisasi, diintimidasi, dan juga mengalami bentuk-bentuk lain termasuk peretasan dan seterusnya gitu. Total 268 orang itu yang tertinggi selama periode kedua Jokowi, dan tahun lalu memperlihatkan semacam intensitas yang tinggi dari negara untuk mengambil tindakan menekan atau merestriksi ruang kebebasan itu. Tapi itu tidak membuat para aktivis mundur kan. Kalau saya lihat negara terlihat panik, pemerintah terlihat panik, mulai mengerahkan misalnya kelompok-kelompok massa pendukung Jokowi. Hari ini ada demonstrasi, tidak ada masalah dengan pemilu, tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif kepemimpinan Jokowi, hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan masyarakat sipil pro demokrasi gitu. Jadi saya kira itu yang harus kita dukung. Dan satu hal yang juga cukup menonjol dalam perkembangan bulan-bulan terakhir adalah usaha untuk mendorong persatuan politik perjuangan. Jadi misalnya teman-teman aktivis 08 seperti John Muhammad dan kawan-kawan lain itu menggerakkan salam 4 jari, mendorong satu usaha untuk mengalahkan Jokowi bersama pilihan politiknya yaitu Prabowo dan anaknya Gibran, dengan mencoba mendorong persatuan antara kubu pendukung satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan kubu yang ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk kemudian bersama dengan mereka, bersama dengan kalangan masyarakat dan aktivis, sama-sama mengalahkan skenario pemilu yang mau dibuat satu putaran. Dan kalau itu berlangsung satu putaran, hampir seluruh sarjana dan pengamat politik yang sangat kredibel mengatakan itu pasti dipenuhi dengan kecurangan. Jadi kalau kebebasan kita sudah merosot, oposisi parlemen kita sudah tidak ada, sebenarnya satu-satunya yang kita punya dalam demokrasi Indonesia setelah kita menjalani reformasi adalah sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum itu adalah salah satu indikator utama apakah sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi. Beberapa tahun lalu, Edward Aspinall masih mengatakan Indonesia selama masih punya sistem pemilu yang langsung, jujur, bebas, dan adil, selama itu pula masih akan tetap disebut sebagai negara demokrasi. Tapi hari ini kita lihat, dan saya yakin kalau kita tanya Edward Aspinall, hari ini dia pasti ragu tentang integritas pemilu hari ini, karena penuh dengan praktek kecurangan administratif, kecurangan politik, dan juga kecurangan pidana. Nah, ini akan kita saksikan besok gitu, bagaimana pemilihan itu akan berlangsung. Saya tentu berharap tidak ada kerusuhan elektoral, tidak ada kekerasan elektoral, tidak ada konflik elektoral, apalagi sampai terjadi apa yang diprediksi oleh Profesor Rahmat Syafaat dari Universitas Brawijaya sebagai chaos, sebagai satu kemungkinan terjadinya chaos atau kerusuhan yang berskala luas. Tentu ada perbedaan pandangan di kalangan akademisi. Orang seperti Amalinda Safirani dari UGM merasa tidak mungkin, kalaupun ada paling kecil skalanya, ada pasti kecurangan di sana sini. Tapi untuk menjadi suatu kerusuhan yang sifatnya nasional seperti 98, menurut dia kecil kemungkinannya. Tapi apapun itu, saya kira kita harus memastikan bahwa negara, pemerintah, aparat penyelenggara pemilu, jadi dari TNI, Polri sampai dengan KPU, berpikir ulanglah untuk benar-benar mengikuti skenario Presiden Jokowi yang tampaknya hanya ingin mementingkan agenda dirinya sendiri, keluarganya, dan tentu saja kroni-kroninya gitu. Karena itu kita harus pastikan bahwa pemilihan umum ini setidaknya tidak securang yang kita bayangkan, dan tidak menghasilkan satu pemilu satu putaran yang benar-benar dipenuhi dengan kecurangan. Kalau masih ada 2 putaran, saya kira mungkin gejolak sosial, keresahan sosial masih mungkin bisa dimitigasi. Tapi kalau kecurangan itu sudah begitu masif, saya khawatir akan ada gejolak sosial yang besar. Mungkin sekarang ini belum terlihat karena tertolong oleh inflasi yang relatif flat gitu, belum ada satu persoalan serius, belum ada krisis moneter, belum ada kesulitan akses komoditas dasar seperti beras gitu ya, harga beras juga nggak terkontrol gitu. Tapi sejauh ini kelihatannya Jokowi tahu itu, dan dia coba mengendalikan itu dengan mengerahkan sumber-sumber daya negara untuk memberikan bantuan sosial yang sayangnya ditempatkan seolah-olah itu sebagai bantuan sosial dari dirinya pribadi. Seperti juga ditunjukkan oleh Menteri Airlangga, Menteri Zulkifli Hasan. Ini saya kira praktik-praktik yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan gitu, oleh hukum konstitusi, oleh nilai-nilai demokrasi, dan juga oleh tata cara yang benar di dalam suatu kontestasi pemilu gitu. Kita lihat aja, Bung Indro.
Oke, ini waktu kita juga terbatas, mungkin closing statement, Bung Usman. Setelah seperempat abad lebih gerakan pro demokrasi mengawal perjalanan reformasi, saya percaya bahwa memang tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan puing-puing kehancuran demokrasi yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Soeharto selama 32 tahun lebih. 25 tahun itu buat saya seperti 2/3 perjalanan. Jadi 2/3 perjalanan itu masih menyisakan 1/3 perjalanan lagi. Dengan kata lain, kita masih harus terus melanjutkan agenda-agenda demokratisasi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan selama 32 tahun itu. Nggak mungkin kerusakan 32 tahun kita perbaiki dalam waktu 20 tahun, 25 tahun. Tapi itu bukan berarti bahwa kita perlu tenang-tenang saja karena masih ada waktu, bukan. Tapi harus terus berusaha untuk memastikan agenda-agenda reformasi itu berjalan. Karena bagaimanapun juga, ruang kebebasan yang hari ini kita miliki seluruhnya ditempuh dengan darah dan air mata para aktivis 98, ya, Wawan, Elang, dan banyak lagi korban-korban yang berjatuhan di dalam tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, di Lampung, di Palembang, di Jogja, yang saya kira harus kita hormati dengan cara menjaga demokrasi. Oke, thank you Usman udah datang. Sama-sama, bro. Iya, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Ikranur Sabakti dan juga Profesor Usman Hamid. Profesor Usman Hamid. Dengan Profesor Usman Hamid. Ya, kita nanti akan sambung lagi, kita akan ngobrol juga dengan Mas Ifdal Kasim ini setelah pariwara, cuy, pariwara kayak ada iklan aja. Ya, setelah yang satu ini, dan kita akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber yang seru lainnya. Dah. Lawan tirani, tegakkan demokrasi, relawan